yu'afikum. Allah memberikan kita pelindungan dari adanya wabah, sehingga barangkali ada di antara saudara kita yang mendahului kita dalam masa rentang wabah. Dan saya sebenarnya sudah berharap semoga nanti bisa balik lagi ke Abbas. Alhamdulillah Allah kabulkan di malam hari ini. Saya perhatikan takmirnya masih komplit ya. Masya Allah, Pak Adang, Masya Allah. Dan jamaah yang lain, berat badannya kayaknya nambah. Isya. Nabi SAW menyebut kegiatan semacam ini dengan kalimat fadzalikumur ribat. Itulah ar-ribat. Apa yang dimaksud dengan ar-ribat? Ar-ribat adalah mengikat amal saleh dengan amal saleh berikutnya. Orang yang mengikat amal saleh dengan amal saleh berikutnya, dia nggak putus pahalanya. Sehingga meskipun bisa jadi Anda tidak sedang salat, tapi Allah Subhanahu wa taala mudah baginya untuk memberikan kita pahala salat. Apalagi ketika yang kita lakukan setelah salat maghrib, kita belajar bersama, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah taala, tema kajian kita dipilihkan oleh panitia. Apa temanya, Mas? Kita hanyalah seorang tamu. Dan yang namanya tamu itu sifatnya mau nginep sementara atau selamanya? Sementara. Yang namanya tamu pasti dia hanya sementara. Sedangkan fasilitas yang diberikan sifatnya hanya pinjaman. Anda dikasih suguhan dan suguhan itu hanya terbatas yang bisa kita nikmati. Dan itulah kondisi tamu. Dan pada hal yang sama, seorang tamu dituntut untuk menjaga diri, sopan santun, menjaga tata krama, karena dia berada di tempat orang lain. Karena kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkan penghormatan sebab dia tidak menjaga sopan santun. Tema yang disampaikan oleh panitia di kesempatan kajian malam hari ini adalah mengambil dari keterangan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gelarnya apa sahabat Abdullah bin Mas'ud? Apa gelarnya Ibnu Mas'ud? Apa gelarnya sahabat Abdullah bin Mas'ud? Turjumanul Quran. Beliau termasuk di antara sahabat yang menjadi penerjemah Al-Quran. Karena salah satu di antara sahabat yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan bacaannya Abdullah bin Mas'ud ketika membaca Al-Quran itu seperti ketika diturunkan. Dan itu salah satu di antara kelebihan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man sarrahu ayyaqra'al Qur'ana hadzan kama unzil." Siapa yang ingin membaca Quran dengan suara persis seperti ketika baru saja diturunkan, falyaqra' bi qiraati Ibnu Ummi Abd. Falyaqra' bi qiraati Ibni Ummi Abd. Siapa yang ingin baca Quran dengan suasana seperti apa yang dibaca oleh persis seperti apa yang diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, itu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Quran diturunkan kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapannya. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u alaikal Qur'an wa ilaika unzil." Ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan Al-Quran di hadapan Anda? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku senang kalau mendengarkan bacaan Quran dari yang lain. Maka Ibnu Mas'ud membaca surat apa? Surat An-Nisa. Beliau membaca surat An-Nisa
sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Waji'na bika 'ala haula'i syahida." Dan nanti akan aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk seluruh umat manusia. Ketika mendengarkan bacaan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tayyib, ada banyak baik muslim maupun non muslim, sehingga non muslim sadar nggak kalau dia pasti akan mati? Orang non muslim yakin nggak Pak kalau dia akan mati? Yakin. Maka kita dan mereka sama-sama sepakat bahwa kita akan mati. Kemudian perbedaan yang terjadi adalah setelah mati. Apakah nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah? Ataukah kemudian tidak ada hari kebangkitan? Ada perbedaan pendapat antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Perbedaan pendapat antara kaum muslimin dengan orang ateis. Kita meyakini pasca orang itu meninggal dunia, nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Dan dia akan menjalani hisab. Sementara ada di antara manusia yang mereka punya keyakinan setelah mati sudah tidak ada lagi hari kebangkitan. Dan dulu musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu musyrikin Quraisy, mereka menolak adanya hari kiamat. Bahkan sampai bersumpah, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Dalam ayat yang lain, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah di hadapan Allah dengan sumpah yang sesungguhnya. Orang musyrikin Quraisy percaya ada Allah. Bahkan kadang mereka bersumpah menyebut nama Allah. Wallahi la yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Itu keyakinan orang musyrikin. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau kehidupan ini tidak ada akhirat, Pak? Yang dolim makin dolim, yang jahat makin jahat. Maka siapa yang meyakini tidak ada hari kebangkitan, siapa yang meyakini tidak ada hisab, sama dengan mengatakan keadilan Allah cacat. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin." Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu wahai Muhammad dalam masalah akhirat? Kenapa mereka tidak mau beriman dengan adanya akhirat? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha bijaksana? Sehingga siapa yang mendustakan akhirat sama dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadilannya cacat. Padahal kita tahu yang namanya kezaliman di dunia, apakah semuanya terbalaskan, jemaah? Yang namanya kezaliman di dunia, apakah semuanya terbalaskan, Pak? Tidak. Ada enggak orang yang sampai mati berbuat zalim dan dia enggak ketangkep polisi? Ada, Pak? Banyak ya. Banyak. Dia tidak ketangkap penegak hukum karena mungkin pelakunya penegak hukum sendiri atau di atasnya. Insyaallah. Ada banyak sekali orang kafir yang membantai kaum muslimin. Sampai orang kafir ini mati normal matinya, dia nggak ketangkap, dia nggak dihukum sampai dia mati. Sehingga banyak sekali misalnya kezaliman yang diterima oleh kaum muslimin sampai berakhirnya dunia ini bisa jadi itu belum terbalaskan. Misalnya orang-orang Yahudi yang mereka membantai kaum muslimin di Palestina. Bisa jadi perdana menteri, deretan perdana menteri Yahudi itu sampai dia mati normal, Pak. Bukan karena mati dieksekusi, karena mempertanggungjawabkan sekian nyawa, tidak. Ada banyak sekali misalnya orang-orang jahat yang dia membantai kaum muslimin atau bertindak jahat, melanggar sisi kemanusiaan sampai dia mati nggak terbalaskan. Kalau tidak ada akhirat, berarti sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan adanya kezaliman. Padahal dia zat yang maha kuasa, dan membiarkan kezaliman berarti ada yang cacat pada sisi keadilannya. Maka keberadaan akhirat adalah sebuah konsekuensi dari kehidupan. Tidak mungkin ada kehidupan yang tidak berujung dengan keadilan. Sebab zat yang menciptakannya adalah zat yang maha
adil. Prinsip ini yang harus kita pegang. Maka jamaah, tidak ada kezaliman yang dilupakan oleh Allah meskipun kita sering melupakannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Meskipun bisa jadi kita melupakannya. Coba Bapak Ibu hitung ya. Dulu pernah enggak mampir ke warung kantin sekolah lalu melakukan darmaji? Dar limo lapor siji. Ada yang pernah kayak gitu Pak? Pernah ya? Naik angkot enggak bayar? Atau mungkin kita ngambil barang milik teman, sampai kita dewasa rasanya sudah lupa. Padahal itu kita lakukan dalam kondisi kita sudah balik, di usia SMA, di usia SMP. Kita mencoba untuk melupakannya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Ahsahullahu wa nasu. Allah terus menghitungnya meskipun manusia melupakannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sadar kezaliman sekecil apapun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua yang pernah berbuat dan dilakukan oleh manusia, baik yang baik maupun yang buruk, walaupun hanya sebelat dzarrah. Tahu dzarrah? Apa dzarrah? Apa dzarrah? Atom. Semut hitam. Bukan yang kuning. Dzarrah apa dzarrah? Dzarrah. Ma makna dzarrah? Wa may ya'mal mithqala dzarrah. Apa yang dimaksud dengan dzarrah? Biji sawi itu khardal. Coba Anda lihat. Ketika jendela Anda dimasuki sinar matahari, atau ada roster yang dimasuki sinar matahari, kemudian Anda berada di kamar sendirian, melihat seperti ada sesuatu yang terbang. Garis cahaya, di garis cahaya itu seperti ada titik-titik yang terbang. Apa itu Pak? Itulah dzarrah. Dan bisa jadi dalam kamar itu bersih. Sampai pun di dalam hotel ada kayak gitu Pak. Hotel ini bersih, dibersihkan sebelum dipakai. Tapi ada seperti itu. Dan itulah udara yang kita hirup setiap hari. Bukan kosong dari partikel, tapi penuh dengan partikel, beterbangan. Itulah dzarrah. Ditangkap tidak bisa. Kadang anak kecil berusaha untuk nangkap ya, tapi nggak ketangkap karena terbang terus. Setitik itulah dzarrah. Yang ukurannya mungkin kita tidak bisa menimbangnya. Itu berapa mikrogram Pak? Wallahu alam, nggak usah ditimbang. Yang jelas kecil apapun apa yang diperbuat oleh manusia nanti akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, prinsip ini perlu kita hati-hati. Sebab apapun bentuk amal yang kita lakukan nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Selanjutnya jamaah, dari penjelasan Ibnu Mas'ud bahwa kita ibarat tamu yang sifatnya sementara, sebenarnya ini pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan sebuah motivasi dengan tujuan agar kita tidak menjadi orang yang terlalu obsesif terhadap dunia, tamak untuk mendapatkan dan takut ada yang hilang. Dan itulah karakter orang yang cinta kepada dunia. Serakah ketika mendapatkan dan takut ketika ada yang hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya Ibnu Umar. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang hanya lewat. Baik.
dua posisi manusia semacam ini, dia tidak punya keinginan untuk bertahan dalam waktu yang lama di tempat dia singgah. Orang yang asing, Pak, meskipun dia berada di daerah yang kaya, meskipun dia berada di negara yang kaya, tapi keinginannya selalu ingin pulang ke kampung halamannya. Banyak teman-teman mahasiswa yang kuliah di Eropa, kuliah di Jepang, atau kuliah di negara-negara maju yang lainnya, termasuk para TKI yang bekerja di Singapura, bekerja di Hong Kong, dan di negara-negara yang kita anggap lebih kaya daripada Indonesia. Antum bisa tanya ke mereka, Bapak pengen tinggal di sini sampai kapan? Saya sebenarnya pengen segera pulang. Karena yang namanya orang asing, dia nggak betah berada di daerah yang asing bagi dia. Meskipun bisa jadi negara itu, tempat itu adalah tempat yang lebih kaya dibandingkan daerah asalnya, dia pengen tetap pulang. Nabi SAW ngasih nasihat demikian. Au abiru sabilin, atau hanya sebatas orang yang lewat, sehingga dia singgah sementara, kemudian sebentar lagi akan ditinggalkan. Tidak ada keinginan untuk berlama-lama di sana, karena sifatnya hanya abiru sabil, hanya orang yang lewat. Orang semacam ini berarti dalam pikirannya adalah balik. Manusia semacam ini dalam pikirannya adalah saya akan segera kembali, pengen balik untuk bisa bertemu dengan keluarganya, untuk bisa bertemu dengan harta yang sejatinya. Dan itulah cita-cita seorang mukmin digambarkan oleh Nabi SAW, hubungan kamu dengan surga seperti ini. Sebab Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia dalam rangka apa? Menjalani hukuman, bukan dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan. Tayyib. Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Ulama memberikan nasihat kepada ulama, boleh nggak, Pak? Hal yang biasa terjadi di masa silam, sehingga yang namanya prinsip tanasuh, saling memberi nasihat antara orang soleh dengan orang soleh yang lain, hal yang biasa. Siapapun manusia butuh nasihat, karena yang namanya takwa itu nggak ada ujung. Yang namanya takwa itu tidak ada ujungnya. Puncak takwa itu ada nggak, Pak? Tidak ada. Karena itulah manusia yang paling bertakwa diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Siapa beliau? Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Seorang nabi diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, padahal beliau adalah orang yang paling bertakwa. Sebab yang namanya takwa itu nggak ada puncaknya, nggak ada ujungnya. Apalagi kita, Pak, yang takwanya wallahu a'lam. Kalau beramal ikhlasnya wallahu a'lam, banyak kekurangan, maka kita butuh banyak nasihat. Sebab kita banyak kekurangan, sehingga kita perlu sering mendengarkan nasihat. Perubahan terjadi di situ. Tayyib. Hasan Al-Basri, orang yang bertakwa, ulama, memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz yang juga merupakan ulama. Dan waktu itu posisi beliau sebagai khalifah. Kata Hasan Al-Basri, fa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin. Sadarilah, sesungguhnya dunia ini adalah tempat singgah sementara dan bukan tempat untuk selamanya. Wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Dan sesungguhnya Adam diturunkan ke dunia uqubatan, dalam rangka menjalani ujian. Maka cita-cita beliau Adam alaihissalam adalah setelah menjalani ujian ini semoga bisa balik lagi ke rumah asalnya. Di mana? Surga. Itulah cita-cita bapak kita. Dan beliau ajarkan prinsip itu agar menjadi cita-cita seluruh keturunannya.
sehingga beliau menghendaki agar seluruh keturunannya balik lagi ke tempat asalnya. Dan itulah negeri asal kita. Maka ada ungkapan hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Ini hadis maudhu. Nah, ada lagunya. Hubbul watan minal iman. Ini hadis apa? Maudhu, palsu. Namun sebagian ulama mengatakan maknanya sahih. Sebagaimana keterangan As-Sakhawi, muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis maudhu tapi maknanya sahih. Lalu kalau dimaknai sahih, apa yang dimaksud dengan hubbul watan minal iman? Salah satu di antara maknanya adalah al-watan di situ diartikan dengan surga. Karena surga merupakan negeri asal kita. Maka seorang mukmin punya cita-cita, hubbul watan minal iman, punya keinginan untuk balik lagi ke surga, adalah cerminan dari seorang mukmin. Karena dia yakin hidup ini sifatnya sementara. Dia yakin bahwa harta yang diberikan oleh Allah itu nikmat sementara. Maka cita-cita terbesarnya adalah bisa balik lagi ke rumah asalnya, yaitu ke surga. Tayyib. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa'ariyah, dan harta itu adalah pinjaman. Karena sifatnya pinjaman, maka jangan sampai kita mengambil namun dengan cara yang terlarang. Sebab siapa yang mengambil pinjaman tapi dengan cara yang tidak berhak, dia akan mendapatkan hukuman. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syalbani. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, barangkali penting untuk kita catat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'ammilu man ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna." Saya akan sampaikan beberapa kalimat. Siapa yang sanggup untuk mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang yang siap untuk mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya sanggup ya Rasulullah." Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau memberikan nasihat, akan aku berikan beberapa nasihat. Siapa yang sanggup untuk menunaikan hak nasihat ini? Yang pertama adalah mengamalkannya. Yang kedua mengajarkan kepada orang yang sanggup untuk mengamalkannya. Abu Hurairah mengatakan, saya sanggup ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan. Lalu Nabi SAW memegang tanganku. Kemudian beliau menyebutkan 5 prinsip. Fa'adda khamsan. Beliau hitung 5 prinsip. Beliau sebutkan 5 prinsip. Waqala, lalu beliau bersabda, Ittaqil maharima takun a'badan nas. Berusahalah untuk menjadi orang yang menghindari hal yang haram. Kau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Kita ulang. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindari segala sesuatu yang haram, kau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Masya Allah. Sebab dalam masalah ketaatan, orang mungkin bisa berlomba, meskipun di saat yang sama dia rajin maksiat. Fulan puasa, ini yang lain juga bisa puasa. Si B bisa sholat duha, yang lain bisa sholat duha. Dalam masalah ketaatan, orang mudah untuk menirukan. Tapi dalam masalah menjaga diri dari hal yang haram, itu ujian yang berat dan tidak semua orang berhasil untuk melakukannya. Makanya ahli ibadah yang sejati adalah ahli ibadah yang sanggup untuk meninggalkan yang haram. Tinggalkanlah hal yang haram, takun a'badan nas, maka kau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah.
Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bisa jadi ada orang yang rajin tahajud, tapi dia masih rajin melakukan yang haram. Hakikatnya dia bukan rajin ibadah. Percuma saja rajin ibadah, tapi hal yang haram rajin dia lakukan. Waliyadzubillah. Ada orang yang lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibu-ibu, wa dzakara min salatiha wa siyamiha." Dia menyebutkan orang ini rajin salat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail, rajin salat. Wa tu'dzi jaraha bilisaniha. Tapi sayangnya lambene pedes. Dia suka menyakiti hati tetangganya. Wanita itu nggak punya kemampuan fisik dalam menyakiti orang lain. Mukul nggak sakit. Yang sakit apanya, Pak? Jiwit, ya. Kalau nyubit sakit. Wanita tidak punya kemampuan fisik untuk menyakiti orang lain, tapi dia punya kemampuan lidah dalam menyakiti orang lain. Maka wanita ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara min qiyamiha wa siyamiha. Dia rajin tahajud, rajin salat sunnah, rajin puasa, tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Wanita seperti ini di mana, Pak? Di neraka. Masyaallah. Wa dzakaru jaratan lahu. Kemudian mereka juga menyebutkan tentang keberadaan tetangga, wanita juga. Salatnya biasa saja, yang wajib dikerjakan, yang sunnah tidak banyak. Puasanya juga biasa saja. Walam tu'dzi jaraha, tapi dia tidak menyakiti hati tetangganya. Dia tidak suka mengganggu orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Maka kata kunci dalam masalah menjadi orang yang ahli ibadah tidak diletakkan dari sisi jumlah banyaknya dia mengerjakan salat atau mengerjakan puasa, tapi dilihat dari seberapa jauh kemampuan dia dalam meninggalkan yang haram. Bisa jadi ada orang yang dia setiap hari bergumul dengan riba, bahkan menjadi karyawan lembaga keuangan ribawi, bahkan bisa jadi salah satu direksinya. Dan Masya Allah punya jadwal khutbah Jumat. Loh, karena beliau tokoh masyarakat. Di masyarakat disegani, bapak ini suka wakaf, suka menderma, hartanya banyak digunakan untuk membangun masjid, maka dikasih khutbah Jumat. Tapi beliau bekerja di tempat seperti ini. Maka dalam masalah berlomba dalam melakukan amal soleh, ketaatan, orang bisa melakukannya, tapi meninggalkan yang haram, itulah ujiannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadilah orang yang meninggalkan yang haram, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Pesan yang kedua, selalu merasa ridha dengan pilihan yang diberikan oleh Allah. Selalu merasa ridha dengan pembagian rizki yang diberikan oleh Allah. Takun agnan nas, maka kau akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena makna dari kata al-ghani artinya apa, Pak? Gak butuh. Al-ghani itu artinya apa? Gak butuh. Lawannya apa? Fakir. Al-ghina lawannya al-faqru. Fakir itu artinya hajah. Maka orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh meskipun duitnya sudah banyak sampai punya bunker yang dipakai untuk nyimpen duit, masih kurang. Hakikatnya orang ini adalah fakir. Karena inti dari fakir itu selalu merasa kurang, merasa butuh. Itulah hakikat fakir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau kita menjadi manusia yang selalu merasa puas dengan pembagian yang diberikan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling apa, jamaah? Yang paling kaya.
kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Sebab hakikat dari kaya bukanlah banyaknya harta, tapi hakikat dari kaya adalah kaya hati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Hakikat dari kaya bukanlah banyaknya harta, tapi kaya yang sejati adalah kaya batin. Tayyib. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan orang yang qanaah. Manusia yang qanaah prinsipnya apa, Pak? Diberi berapapun dia merasa puas, merasa cukup. Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kau punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Raja dia punya banyak fasilitas hidup sehingga enggak butuh yang lain, maka orang yang qanaah juga seperti itu. Apa yang dia miliki dia syukuri, dia merasa cukup dengan itu, maka dia ibarat seperti raja. Ja'al isya. Sudah masuk isya? Sudah? Baik, kita adzan dulu. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam menyikapi kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah ada 3 tingkatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan sampai terjebak pada tingkatan yang paling rendah. Kalaupun tidak bisa yang paling tinggi, jangan sampai yang paling rendah. Apa saja 3 tingkatan itu? Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, biasa saja. Tidak mensyukuri dan tidak ngapa-ngapain. Bagi dia biasa saja. Yang ketiga, meremehkan. Dan ini yang paling parah. Maka kalau tidak bisa yang pertama, minimal jangan sampai yang ketiga. Karena kalau seorang tamu dikasih suguhan, lalu dia meremehkan suguhan tuan rumah, kira-kira gimana jemaah? Bikin sakit hati yang ngasih suguhan. Kalau kamu tidak bisa menghargai dengan berterima kasih, bersyukur, minimal jaga prinsip jangan sampai meremehkan. Caranya gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum. Lihatlah dalam urusan dunia kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kalian. Dan jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan cara seperti ini lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Karena kadang orang kalau ngelirik nikmat orang lain, dia meremehkan nikmat yang dia punya. Bahkan sampai kadang dalam forum kajian, bubar dari kajian, kemudian istrinya melirik suami orang lain. Waliyadzubillah, jangan sampai terjadi di sini. Sampai di rumah dia meremehkan suaminya. Ada kayak gitu, Pak? Karena masalah beda kendaraan. Masya Allah. Itu loh Pak, yang sana mosok kita kok ceri terus Pak. Sehingga dia meremehkan kendaraan yang dia punya karena dia melihat kendaraan orang lain. Atau misalnya
Yang laki-laki ngelirik istri orang lain. Akhirnya sampai rumah kok kamu gendut. Waliyadzubillah. Insyaallah di sini tidak ada ya. Jadi sampai pada posisi seperti itu. Mohon maaf ini saya tidak bercerita yang insyaallah ini realita yang ada di lapangan ya. Orang bisa meremehkan nikmat yang dia punya gara-gara dia ngelirik nikmat orang lain. Makanya Nabi SAW ngasih penekanan, dalam urusan dunia lihatlah kepada yang lebih rendah. Prinsip penting itu, Pak. Dalam rangka untuk menjaga batin agar kita tidak meremehkan nikmat yang kita punya. Kadang kita sampaikan, acara yang biasanya bikin sakit hati itu apa? Reuni sekolah. Ketika datang sampai orang itu rental mobil mewah, tujuannya apa, Pak? Biar kelihatan lebih sukses. Ternyata sekarang udah sukses ya. Kerjanya di mana? Jakarta. Pulang ke Jawa dia. Rental modal. Sehingga terkadang orang gaya menjaga gengsi tujuannya adalah untuk pamer. Meskipun sikap semacam ini bisa berbahaya. Pulang sakit hati dia sebenarnya. Pulang dia membawa sakit hati. Si A lebih sukses, si B lebih sukses. Padahal dulu saya ranking 1, dia ranking 10. Padahal dulu dia merasa lebih pintar daripada temannya. Kenapa dia lebih kaya, lebih sukses dibandingkan saya? Orang bisa meremehkan nikmat yang dia punya gara-gara melihat nikmat orang lain yang lebih tinggi. Makanya intinya kali ya, kalau tidak bisa syukur, minimal jangan sampai meremehkan. Sehingga dalam urusan dunia lihatlah kepada yang lebih rendah. Kalau dalam urusan akhirat lihat kepada yang lebih tinggi. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis manusia. Yang dimaksud hasad di sini apa? Berharap punya nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain. Yang diizinkan oleh Nabi SAW, kalau kamu mau melihat kepada yang lebih tinggi, untuk dua orang ini. Yang satu diberi nikmat materi, yang satu diberi nikmat non materi. Dan nikmat manusia cuma dua ini, kalau tidak materi, non materi. Yang satu diberi oleh Allah kekayaan, namun dia infakkan hartanya fi sabilillah untuk mendukung kegiatan dakwah Islam. Maka orang seperti ini boleh dijadikan sebagai sasaran hasad. Sasaran hasad artinya kita punya harapan semoga bisa seperti beliau kalau Allah Ta'ala memberikan kelonggaran rizki bagiku. Yang kedua apa, Pak? Orang yang diberi ilmu, diberi takwa, dan dia mengamalkan ilmunya, lalu kita iri, Masya Allah, beliau paham Quran, paham hadis, dan akhlaknya sesuai dengan apa yang beliau pahami, ibadahnya sesuai dengan apa yang beliau ilmui. Orang seperti ini boleh jadikan sasaran hasad. Nabi SAW mengizinkan cuma dua jenis manusia seperti ini, yang lain tidak boleh. Sehingga untuk urusan akhirat boleh lihat ke arah atas, tapi untuk urusan dunia lihatlah ke arah bawah. Tapi kita terbalik kan ya. Sehingga saat kita nggak puasa, itu juga nggak puasa kok. Memotivasi diri sendiri, Pak, biar dia nggak merasa bersalah ketika meninggalkan amal sunnah. Sehingga kadang kita membandingkan dengan orang lain, oh dia juga enggak, kok dia juga enggak. Akhirnya membuat kita jadi lemah dalam beramal saleh. Tayyib. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan nasihat. Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Tujuannya itu untuk meredam agar kita tidak iri dengan nikmat dunia yang dimiliki oleh orang lain. Sebab itu bisa bikin sakit hati. Tayyib. Pesan selanjutnya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kau akan menjadi mukmin yang baik. Karena orang mukmin adalah orang yang di mana kanan kirinya aman dari dia.
Sehingga kalau ada seorang mukmin tapi tetangganya tidak merasa aman, saya kalau bertetangga dengan beliau itu seringkali digunjing. Dia sering bicara di belakang, sering dikomentari, tukang paido. Tahu paido, Pak? Masya Allah. Komplain. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Nah, sehingga ada orang yang ditakuti oleh orang lain karena celaannya. Ada orang yang ditakuti oleh orang lain karena sering komplain, karena sering gerenengi, karena sering ngerasani, dan seterusnya. Ghibah. Bahaya kalau kita sampai tervonis sebagai orang seperti ini, berarti kita ditakuti oleh orang lain karena sifat jahat kita. Maka Nabi SAW ingatkan, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Jadilah orang yang bisa berbuat baik kepada tetangga, maka kau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Pesan yang berikutnya, yang keempat, berikanlah sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana kamu ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Bersikaplah yang terbaik kepada orang lain sebagaimana kamu ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Ini prinsip yang sangat sederhana dan bahkan oleh Nabi SAW itu dikaitkan dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai dia suka bersikap kepada orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Saya membandingkan dua ini ya. Akhlak yang tercela dan akhlak yang terpuji. Dalam masalah akhlak yang tercela, menipu, ngapusi, membohongi orang lain, mendolimi orang lain, dan seterusnya. Kalau kamu tidak mau ditipu, jangan nipu orang lain. Kalau kamu tidak mau dibodohi orang lain, jangan membodohi orang lain. Kalau kamu tidak mau A, jangan menyikapi A orang lain. Sangat sederhana prinsipnya. Sekarang kita beralih ke akhlak yang mulia. Bersikap jujur, ramah, sopan, dan aneka akhlak mulia yang lainnya. Kalau Bapak ingin disikapi jujur oleh orang lain, maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau Anda ingin disikapi ramah oleh orang lain, maka bersikaplah ramah kepada orang lain. Kalau kamu ingin disikapi apalagi dengan baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Ini teori yang sangat sederhana. Coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, beratnya luar biasa. Satu contoh sederhana dalam masalah muamalah yang sering kita sampaikan kepada para pengusaha. Dan itu prinsip yang dimiliki oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika beliau berada di posisi sebagai pembeli, beliau memposisikan dirinya sebagaimana penjual. Saat beliau jadi pembeli, beliau posisikan dirinya sebagaimana layaknya penjual. Dan sebaliknya, kalau jadi penjual seperti pembeli dalam masalah muamalah. Contoh Pak ya, Bapak beli sesuatu, harganya berapa? 10.000. Buka dompet, di situ ada 4 lembar 10.000. 10.000 baru, agak kuno atau agak lama, udah lecek, sobek-sobek. Yang Anda kasihkan ke penjual biasanya yang mana Pak? Ya? Yang mana Pak? Yang terakhir ya. Kenapa kita kalau ngasih duit ke orang lain yang paling jelek? Nilainya sama atau beda Pak? Yang beda apa? Rasa sayangnya beda ya. Masya Allah. Baik. Ini salah satu contoh sederhana. Kita ngasih sesuatu ke orang lain itu kadang memilihkan yang paling, padahal kita sendiri, andaikan Bapak sebagai penjual lihat dompet orang, yang Bapak harapkan dikasih yang mana Pak? Yang paling baru Pak, meskipun nilainya sama. Contoh sederhana. Makanya sahabat Jarir bin Abdullah ketika membeli sesuatu, kalau penjualnya nggak tahu harga, itu dijelaskan. Mas, ini kalau harganya sekian terlalu murah. Kayaknya kok nggak pantas saya kalau beli segini. Dinaikin Pak malah. Nawarnya apa? Dibuat lebih mahal.
Kalau kita kan, wah mumpung dia nggak ngerti harga, ditawar sekalian, memanfaatkan kesempatan. Beliau tidak. Beliau naikkan karena orang ini tidak ngerti. Maka mungkin sesekali ya, bisa jadi kita perlu latihan seperti ini. Anda datang ke pasar, tanya harganya berapa? 10.000. Tawar, kalau 15.000 gimana? Masya Allah. Dapat 3. 10.000, nawarnya berapa? 15.000 dapat 3. Podo wae ya. Anda coba nawar ya sesekali lah untuk nilai yang tidak terlalu mahal, dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini meskipun sekali dalam hidup kita, memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Tayyib. Kemudian pesan yang kelima, wala tukthirid dhahik, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu membuat hati jadi semakin keras. Orang kalau terlalu sering dengan hiburan, hatinya tidak menjadi lembut dan hatinya akan semakin keras. Dan tertawa bagi sebagian masyarakat itu dianggap sebagai hiburan, sehingga siapa yang bisa membuat tertawa orang lain disebut sebagai orang berprestasi. Maka jadi lomba stand up comedy, diundang hanya untuk bikin tertawa orang. Sekarang yang lagi laris siapa itu namanya? Itu Masya Allah, untuk ngundang orang ini Pak, untuk ngundang orang ini minimal 30 juta. Ngundang keluar kota orang ini, datang lalu dia disuruh ngomong, paling ngomong cuman setengah jam dia ngomong, tapi intinya pokoknya membuat orang lain tertawa. Itu sampai sekian puluh juta, informasi yang saya dapat. Subhanallah, apa yang didapatkan? Ya cuman pengen tertawa. Dan kadang sebenarnya emosi orang itu sudah tertanam. Lihat mukanya aja kita udah ketawa. Karena sebenarnya niatnya dari awal memang untuk nyari tertawa. Termasuk juga forum pengajian yang isinya hanya untuk mengundang tawa. Tayyib. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna kathratad dhahik tumitul qalb, sesungguhnya banyak tertawa bisa membuat hati menjadi mati. Dan inilah seperti adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita sebagai tamu Allah, makhluk Allah di muka bumi. Adab yang luar biasa. Jadi orang yang menghindari yang haram. Sebagaimana seorang tamu, dia nggak boleh untuk mengambil apa yang bukan haknya. Disuguhi suguhan di depan meja, nggak boleh buka kulkas. Ada kayak gitu? Ya, buka kulkas sendiri. Masya Allah. Yang kedua, merasa puas dengan suguhan yang ada, sehingga apapun yang dikasihkan nikmati. Jangan mengharapkan yang lain, sehingga tidak perlu ngelirik. Itu kok ada yang bagus ya? Yang jajan itu kenapa nggak ditaruh di sini? Ini tamu yang kurang sopan. Yang ketiga, bersikap baik kepada orang lain, sehingga ketika mungkin tempatnya sempit, kita mau ngalah untuk geser, terbatas suguhannya, kita ngalah untuk diberikan ke orang lain. Bersikap baik kepada orang lain, terutama tetangga, dan berusaha untuk mencintai orang lain sebagaimana kita suka disikapi yang sama, agar kita menjadi seorang muslim dan jaga sopan santun, tidak banyak tertawa. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi muqaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan baca beberapa pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah cucu laki-laki mendapatkan warisan dari kakek atau nenek jika orang tuanya meninggal duluan? Sebenarnya pertanyaan ini butuh data yang lebih lengkap.
butuh data yang lebih lengkap, karena kita perlu tahu anak yang meninggal duluan ini anak laki atau perempuan. Satu. Yang kedua, siapa saja ahli waris yang lain. Kalau misalnya saya gambarkan seperti ini ya, A dan B sebagai orang tua punya 3 anak, laki, perempuan, laki. Bisa bayangin Pak ya? Baik. Anak pertama punya 2 anak, laki, perempuan. Anak kedua punya 1 anak, perempuan. Anak ketiga punya 1 anak, laki-laki. Sudah? Anak yang pertama meninggal sebelum AB meninggal. Sebelum A dan B meninggal, anak yang pertama ini meninggal. Sudah? Nah, ketika kakek neneknya meninggal, A dan B meninggal, apakah cucu dari anak yang sudah meninggal duluan ini dapat warisan? Dapat atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak, Pak? Kenapa tidak? Karena termahjub dengan keberadaan anak laki-laki, terhalangi dengan pamannya. Adanya anak laki-laki menyebabkan cucu tidak dapat warisan, karena cucu terhalang ketika ada anak. Baik. Namun ya, di negara kita ada aturan yang disebut dengan wasiat wajibah. Yang disebut dengan wasiat wajibah. Dan ini tertulis dalam kompilasi hukum Islam KHI. Negara kita mengadopsi hukum tentang wasiat wajibah, yang hukum ini merupakan penjelasan dalam mazhab Hanafiyah dan diadopsi di Mesir, Suriah, Irak, dan beberapa negara Timur Tengah. Indonesia mengadopsi hukum ini yang disebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu begini: keluarga yang dia terhalangi dapat warisan disebabkan karena penyambungnya meninggal duluan, maka orang semacam ini tetap dapat warisan, statusnya sebagai ahli waris pengganti. Statusnya sebagai ahli waris pengganti. Sudah? Meskipun sebenarnya aturan seperti ini tidak sejalan dengan hukum warisan menurut jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Hanafiyah mereka dapat, dan statusnya sebagai wasiat. Statusnya sebagai wasiat. Cara ngitungnya kayak gini. Diasumsikan bapaknya masih hidup. Diasumsikan anak pertama ini masih hidup. Lalu dia dikasih jatah sesuai dengan jatahnya. Berarti di sini anak laki, perempuan, laki. Warisannya dibagi berapa? Dibagi berapa? 5. Anak laki-laki dapat berapa? 2/5. Anak perempuan 1/5. Anak yang terakhir 2/5. Sudah? Baik. Apabila jatah ini, anak laki-laki yang sudah meninggal ini lebih besar dari 1/3, maka harus diturunkan. Sehingga dia dibuat lebih kecil, maksimal 1/3. Sebab wasiat itu maksimal berapa? Wasiat maksimal 1/3. Karena pendekatannya wasiat dan bukan warisan. Pendekatannya apa? Wasiat, bukan warisan. Tapi metode perhitungannya seperti warisan. Diasumsikan hidup, dikasih jatah. Kalau lebih dari 1/3, diturunin jadi 1/3. Baik. Jatah anak laki-laki ini berapa tadi? 2/5. 2/5 dengan 1/3 gede mana, Pak? Gede mana? Gede 2/5. Berarti dia lebih besar dari 1/3. Udah? 2/5 itu kan sama dengan, kalau 1/3 kan 2/6 ya. Ini 2/5, ini 2/6. Lebih gede mana? 2/5. Maka karena lebih gede, jatah dia diturunin jadi maksimal 1/3. 1/3. Sudah? Karena wasiat maksimal berapa? 1/3. Baik. Sehingga dia dikasih 1/3. Nah, 1/3 ini dibagikan ke anaknya, mengikuti hukum waris 2/1. Maka cucu tetap dapat dari kakek,
Tapi maksimal sepertiga. Andaikan bapaknya hidup dapat jatah lebih dari sepertiga, tetap dikasih maksimal sepertiga, nggak boleh lebih dari itu. Nah sisanya yang 2/3 dibagi 3 ya, yang 2 untuk yang laki-laki, yang 1 untuk perempuan. Jelas insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Tanpa tulisan tapi bapak paham ya, berarti cerdas insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang pemasangan BTS di atas bangunan masjid, di mana sewanya dimanfaatkan untuk renovasi masjid, apakah diperbolehkan secara syar'i? Apakah tidak melanggar hadis larangan transaksi jual beli di masjid? Baik. Tolong bedakan antara transaksi jual beli dengan konsekuensi jual beli. Itu dua hal yang berbeda. Sudah? Ada akad jual beli, ada konsekuensi jual beli. Konsekuensi jual beli apa Pak? Contohnya serah terima barang. Contohnya serah terima barang. Anda di rumah transaksi sama temennya. Nanti datang nggak kajian? Oh iya datang. Saya beli ini. Teman Bapak jualan A misalnya. Saya beli A, berapa? Nanti sekalian tak bawain 5. Berapa harganya? 10.000. Transfer Anda 10.000. Udah? Di sini yang belum lengkap apa? Serah terima. Serah terima yang dilakukan di masjid itu jual beli atau bukan? Jual beli atau bukan? Ya? Bukan. Kenapa? Transaksinya di rumah. Anda transaksi, komunikasi sampai transfer, sudah selesai akad ketika di rumah. Di masjid hanya serah terima. Seperti ini tidak termasuk dan tidak terhitung sebagai jual beli di masjid. Dipahami insyaallah? Paham ya? Baik. Tapi bukan berarti semarak rame-rame dilakukan ya. Nanti kajian jadi kurir. Ketemu di kajian, serah terima di kajian. Itu yang paling sering ibu-ibu. Sehingga jual belinya sebelum berangkat ngaji, serah terimanya ketika ngaji. Kadang saya punya sekolah SD Pak ya. Ya, semasa pandemi kemarin sekolah itu dibangun. Siswa itu dijadikan kurir ibunya. Biasa. Ada juga di sini. Masya Allah, berarti jadi uruf Indonesia. Sehingga orang memanfaatkan pertemuan-pertemuan sederhana seperti ini untuk serah terima barang, dan itu bukan jual beli. Karena itu bisa jadi akadnya di luar. Kesepakatan dengan provider dilakukan di luar. Di kantornya, detail akadnya, MOU-nya di kantornya. Tanda tangan MOU nggak di masjid Pak, di warung kopi. Berarti jual belinya di mana? Di luar masjid. Cuman pemasangannya di masjid. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, boleh nggak objek wakaf ini disewakan? Bolehkah objek wakaf seperti ini disewakan? Ini kembali kepada ikrar awal yang dilakukan oleh para wakif. Jika wakif menilai bahwa semacam ini disewakan tidak mengganggu, berarti ini wakaf produktif, hukumnya boleh. Dan banyak ya. Misalnya sebuah yayasan punya mobil operasional, dan saat orang itu wakaf mobil, sekaligus dia bilang nanti kalau orang lain butuh disewakan aja, enggak apa-apa, hasilnya untuk yayasan. Kesepakatan seperti ini berarti mobil itu bisa untuk disewakan. Nah sekarang masjid, kalau masyarakat setempat yang wakaf lahan, mereka juga berharap nanti akan ada lahan yang disewakan untuk kegiatan yang lain, hukumnya boleh. Karena objek wakaf boleh disewakan dan hasilnya dimanfaatkan untuk operasional. Tayyib. Sehingga insya Allah yang seperti ini kembali kepada kebijakan takmir dan masyarakat yang wakaf tanah. Kalau bagi mereka ini hal yang tidak masalah, karena ini kembali kepada ikrar wakifnya. Kalau bagi mereka ini tidak masalah, insya Allah
diperbolehkan memasang BTS di situ, nanti hasilnya untuk operasional masjid. Dan mohon tidak dipahami ini bukan jual beli di dalam masjid, karena transaksinya dilakukan di luar, tapi konsekuensi transaksi dilakukan di dalam masjid. Wallahu a'lam. Bungkusnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara istri menyikapi suami yang setelah beberapa tahun menikah sikapnya berubah, terkadang melakukan hal yang mendekati dosa? Ya, sikapnya dinasihati. Dan kalau istri nggak berani menasihati langsung, bisa memanfaatkan ustadz. Caranya gimana? Ketika ngaji, Anda sampaikan pertanyaan untuk kasus rumah tangga yang Anda hadapi. Ustadz ngasih jawaban. Sehingga dari situ semoga sang suami juga mendengarkan. Tapi Ustadz tidak bertanggung jawab kalau suaminya ngerti ini pertanyaan dari istrinya. Sampai rumah kok terjadi perpaduan, kok berantem dan seterusnya, itu urusan pribadi. Dan cukup banyak seperti itu terjadi. Alhamdulillah, tradisi kajian dengan pertanyaan lewat kertas ini Masya Allah, tradisi kajian Ahlussunnah. Dulu sebelum kajian sunnah, kita tidak kenal Pak yang seperti ini Pak. Sehingga penanya tidak menyebutkan identitas. Sampai pun kadang masalah pribadi berani dia tulis, diantar ke depan. Dan orang tidak tahu ini siapa yang punya masalah. Ya meskipun kadang pasangannya ngerti, sing takon iki mesti bojoku. Karena dia tahu masalahnya. Dan dengan cara seperti ini kita bisa saling menasihati. Karena terkadang orang kalau bicara sementara dia belum dianggap sebagai orang yang berilmu, yang dengerin tidak percaya. Kamu siapa kok nasihatin saya? Suaminya nasihatin istrinya, istrinya nggak percaya. Istri nasihatin suaminya, suaminya enggak percaya. Maka yang paling nyaman ya bisa dilewatkan dalam forum pengajian. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membeli akun game untuk dijual lagi agar dapat untung? Boleh dengan satu syarat, game ini mengantarkan orang untuk semakin berzikir kepada Allah. Ada? Hah? Ada? Sehingga saat main game subhanallah, alhamdulillah. Coba Anda perhatikan, kenapa khamr dan judi itu dilarang? Allah berfirman di surat Al-Maidah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Wahal antum muntahun. Sesungguhnya khamar dan judi, sesungguhnya setan menghendaki kalian dengan adanya khamar dan judi untuk menciptakan permusuhan dan saling benci di antara kalian. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Dan setan hendak menghalangi kalian dari apa? Zikrullah dan dari salat. Dengan khamar dan judi. Sehingga orang kalau sudah judi dia lupa ibadah, dia lupa zikrullah. Maka setiap kegiatan yang menyebabkan orang lupa dari ibadah dan zikrullah seharusnya bagi mukmin diapakan Pak? Ditinggalkan, bukan malah dijadikan sumber pendapatan. Dijadikan sumber pendapatan itu diperjuangkan. Diperjuangkan, dirawat dengan baik, nyari peluang dan seterusnya. Seharusnya ini ditinggalkan, bukan orang bareng-bareng nyari motivasi, memotivasi untuk diperjuangkan. Dan kita tahu yang namanya permainan game itu gimana Pak? Ya, namanya game kan jarang nge-game kok sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada Pak kayak gitu? Ada video ya anak kecil nge-game sambil takbiran. Hah? Pernah nonton tuh Pak? Iya, dia nge-game sambil takbiran.
Itu Masya Allah. Berarti ini game yang mengingatkan zikrullah. Bukan. Dia saking terbiasanya tangannya, sampai ketika takbiran itu otomatis otak itu nyambung ke tangan. Takbirannya kan hafal ya. Dia orang seperti ini ya, fokusnya bisa dua Pak. Saking dia sudah terbiasa dengan game, diajak ngobrol itu nyambung orang ini, meskipun tangannya nge-game. Dan itu bisa berbahaya ya, bagi psikologi anak. Maka sesuatu yang seharusnya ditinggalkan jangan diprakarsai. Kalau pertanyaannya, Pak Ustadz boleh nggak main game? Itu lebih ringan daripada bolehkah menggunakan game untuk sumber pendapatan. Kalau sebatas bermain dengan menggunakan sebagai sumber pendapatan, ini dua hal yang berbeda. Lebih ringan sebatas bermain, sehingga Anda misalnya nge-game yang ringan-ringan dengan orang yang jual beli game, lebih parah yang kedua daripada yang pertama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bila satu-satunya harta, yaitu rumah, dihibahkan ke salah satu anak, sedangkan anak yang lain diberi sekedarnya saja, sehingga saat orang tuanya wafat sudah tidak ada lagi harta yang diwariskan. Ada sahabat yang bernama Bashir. Bashir punya anak namanya Nu'man. Bashir ini pernah ngasih hibah kepada Nu'man. Lalu ibunya nggak mau. Saya nggak mau untuk setuju sampai engkau jadikan Nabi SAW sebagai saksi. Maka berangkatlah anak dan bapak ini menghadap Rasulullah SAW. Lalu disampaikan, ya Rasulullah, saya memberikan kepada Nu'man harta sekian. Beliau tanya, apakah anakmu yang lain juga kau kasih yang sama? Jawab Bashir, tidak. Rasulullah SAW mengatakan, Innila ashhadu ala jawr. Aku tidak mau menjadi saksi untuk praktek kezaliman. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, Ittaqillah sawwi baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, samakan hibah untuk seluruh anak kalian. Maka orang tua yang ngasih hibah tapi tidak adil sama dengan orang tua yang zalim. Dan bisa jadi terkadang muncul pertengkaran antar sesama anak dengan sesama saudara, gara-garanya apa? Orang tua yang zalim. Sehingga kakaknya nggak terima, adiknya mungkin nggak terima, saudaranya nggak terima, gara-gara yang ini dikasih yang lain nggak. Makanya kadang hati-hati ya. Emosi itu bisa menyebabkan orang ngawur dalam masalah bagi harta. Ada orang tua datang anaknya yang pertama ngasih rokok. Saking bahagianya langsung dia menyampaikan, besok tanah ini jadi milik kamu. Anak yang kedua pulang kampung datang lalu ngasih oleh-oleh sambil dipejeti bapaknya. Saking senangnya ngomong, besok tanah ini jadi milik kamu. Anak yang ketiga juga sama. Sehingga bisa jadi satu objek disampaikan kepada beberapa anak dengan kalimat yang sama. Bapaknya mati, berantem mereka. Kemarin bapak bilang ini jadi milik saya. Yang satu juga ngomong kayak gitu. Sehingga penyebab berantemnya siapa, Pak? Bapak yang nggak ngerti yang seperti ini, Pak. Orang tua yang dia tidak bisa jaga mulutnya gara-gara emosinya nggak stabil. Maka saya kalau ditanya seperti ini, ada kasus seperti ini, saya selalu katakan, dah dinolin aja itu. Maksudnya gimana? Batalkan semua hibah bapakmu. Ini yang paling adil. Sebab dalam aturan hibah, hibah yang tidak pindah tangan itu batal. Hibah yang tidak pindah tangan, tidak terjadi serah terima, tidak diperhitungkan. Sehingga kalau sampai orangnya mati dan belum balik nama, belum diserahkan, baru sebatas aklamasi, baru sebatas diucapkan, ini tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ortu saya bekerja, sebagian aplikasinya bajakan. Di samping itu saya tahu beliau mempromosikan produknya dalam bentuk video dan beberapa terdapat background musik. Saya masih pelajar bagaimana hukum menerima
harta yang bercampur dengan hal yang haram. Saya juga diberikan modal oleh beliau untuk membuka usaha. Bolehkah saya menggunakannya? Nah, baik. Saya tidak bisa mengukur ya, kira-kira tingkatan apa harta yang diperoleh oleh orang tua Anda seperti apa. Cuman ketika orang itu bekerja dengan menggunakan software bajakan, maka dia mendolimi hak orang lain. Dan perhitungan detailnya kayak gini Pak, kalau dia punya hasil, seharusnya sebagian hasil itu ditransfer ke pemilik software. Kok bisa Pak? Ibaratnya kan dia pakai motor orang, dipakai Gojek, dapat hasil, berarti pemilik motor dapat hak nggak? Dapat hak. Kamu pakai software orang, dipakai kerja, dapat hasil, pemilik software dapat hak. Karena jadinya musyarakah di sini. Pemilik software punya saham dalam bentuk software dan Anda bekerja dengan software itu. Nah, hak inilah yang harus dikasihkan ke dia. Kalau enggak, itu menjadi harta haram yang tidak boleh dimiliki oleh pengguna software bajakan. Wallahu alam. Dan posisi Anda sebagai anak, karena Anda dinafkahi, maka Anda berhak untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan nilai yang cukup untuk kebutuhan hidup normal. Dan jika harta Bapak dominan haram, maka batasi dengan yang secukupnya saja. Tapi kalau bercampur dan masih banyak yang halal, silahkan Anda ngambil yang lebih. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma. Ini baik, Masya Allah. 5 hadiah. Ada 5 hadiah. Pertanyaan yang pertama, ada yang punya buku ini Pak? Belum ya? Baik. Tafsir Salat. Buku ini sudah selesai dibedah di ANB Channel dan dibedah ulang dengan kajian offline di Jogja. Membahas tentang bagaimana cara sholat khusyuk sesuai sunnah dan memahami setiap bacaan dalam sholat. Ada yang mau buku ini? Pertanyaannya, sebutkan 5 nasihat Nabi SAW yang Masya Allah. Hindari yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang selalu ridha dengan pemberian Allah. Berbuat baik kepada tetangga, seperti kita suka disikapi yang sama oleh orang lain. Yang kelima, Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah punya buku ini? Oh belum, Masya Allah. Baik. Selanjutnya, pengantar ilmu waris. Pengantar ilmu waris. Pertanyaannya ya. Angkat tangan. Kelas berapa itu? Kelas 4. Oh, PAUD. Pertanyaannya, apa yang dimaksud wasiat wajib? Apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah? Oh, Masya Allah. Siapa duluan? Oh, boleh, siap. Kasusnya gimana? Biar gampang ya. Kasusnya itu aturannya. Kasusnya kapan wasiat wajib itu berlaku? Masya Allah. Ada yang bisa melengkapi? Kurang tepat. Coba yang angkat tangan berikutnya. Wasiat wajib. Kasusnya gimana kasusnya? Alur hubungannya? Negara. Bukan negara memutuskan, kita bicara aturannya. Baik, Masya Allah. Ada yang mau melengkapi? Tafadhol, Ustadz ya? Bukan.
Heeh. Ya. Ya. Masya Allah. Gimana? Boleh ya? Baik. Nanti penjelasan wasiat wajib ada di sini ya. Dibaca di sini di buku ini di bagian awal itu membahas tentang masalah wasiat dan ini sudah selesai dibedah di ANB Channel. Nanti cari di ANB Channel, Anda klik playlistnya, cari pembahasan bedah buku pengantar ilmu waris, ada tentang masalah wasiat wajib. Barakallahu fiikum dapat. Alhamdulillah. Meskipun belum sempurna jawabannya. Baik. Ini sudah pernah dibedah di Masjid Abbas. Ada apa dengan riba? Pertanyaannya. Sebutkan nasihat Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Silakan. Kau adalah nasihat Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, bukan Ibnu Mas'ud. Nah, silakan. Ya. Sadarilah sungguhnya dunia ini adalah tempat singgah dan bukan. Dan sesungguhnya Adam Masya Allah, barakallahu fikum. Kalimat kedua itu yang paling penting ya. Sesungguhnya Adam diturunkan di dunia ini dalam rangka menjalani hukuman. Baik, untuk ibu-ibu sekarang. Ada mikrofon? Nggak ada? Oh, nggak ada, nggak jadi ya. Buku ini judulnya Pengantar Kaidah Fikih Kubro dan penerapannya dalam masalah muamalah. Kaidah terus contoh kasus dalam masalah muamalah. Di sini banyak masalah kasus ya di muamalah. Pertanyaannya, sebutkan pesan Ibnu Mas'ud. Pesan dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya kau adalah tamu dan bukan. Masya Allah. Setiap Anda adalah tamu, sedangkan harta yang kau miliki adalah pinjaman, maka tamu akan pergi dan harta pinjaman akan dikembalikan. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Taib. Hadiah yang terakhir ya, buku Pengantar Permodalan dalam Islam tentang panduan bagaimana akad kerjasama. Pertanyaannya, sebutkan dua keutamaan Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Satu, beliau penerjemah Al-Quran karena punya pemahaman Al-Quran. Yang kedua, qiraahnya Ibnu Mas'ud seperti ketika pertama kali diturunkan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, sudah habis hadiahnya? Yang ini mau? Baik, demikian semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, yang mendatangkan rahmat dan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari rizki yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi